Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah tenda dengan merek atau brand Sengyuan. Nah, tenda ini sudah saya dirikan, terlihat kokoh dan kuat. Ya, ini tampak depan. Nah, untuk bahannya sendiri, untuk outernya atau presetnya terbuat dari bahan polyester T190 dan PU-nya 3000 mm. Nah, untuk ketinggian bagian tengah tenda adalah 160 cm. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat dari dekat tendanya. Nah, tenda ini berdiri dengan 4 frame ya, 2 frame utama menyilang di atas di tengah, dan 2 frame lainnya adalah menyilang di atas 2 frame utama. Dan uniknya, pada sambungan frame yang menyilang di atas 2 frame utama ya, sambungannya sudah dibengkokkan, jadi setiap sudut ya sudah dibengkokkan ya, jadi memudahkan kita ketika kita ingin memasukkan dan membengkokkan frame ya yang berada di atas 2 frame utama. Nah, ini juga ya. Nah, pada persilangan frame terdapat tali pengikat ya, jadi bisa diikatkan pada persilangan frame ya, agar framenya tidak bergeser, dan framenya tersendiri terbuat dari fiber. Nah, ini ada yang riskan, ada salah satu jahitan pada tali pengikat yang mau lepas, bahkan pada salah satu sudutnya ada tali pengikat yang belum terpasang. Nah, ini salah saya, karena ketika beli saya tidak buka dulu di tokonya ya, saya langsung bawa pulang, dan ketika saya dirikan di rumah ternyata salah satu pengikat silangan frame itu tidak terpasang. Nah, sekarang kita akan lihat bagian depan tenda Sengyuan. Nah, tenda Sengyuan ini terdiri dari 2 pintu. Nah, pintu yang pertama sudah saya buka ya. Dari di samping kanan kirinya ada zipper atau resleting yang bisa dibuka kanan kirinya, dan pintu yang satunya lagi belum saya buka ya, mungkin nanti di akhir video ini akan saya buka. Dan pada setiap pintu ada jendela. Nah, jendelanya ini terbuat dari plastik nih yang warna putih, dan plastiknya setelah saya pegang ternyata tipis, mudah sekali sobek. Nah, makanya ketika tadi saya mendirikan tenda ini saya harus berhati-hati karena takut bagian jendelanya ini sobek. Nah, sekarang kita akan lihat bagian dalam tenda ini. Tenda dom Sengyuan ini ya lumayan luas karena ukurannya 340 cm kali 200 cm. Ini ada 3 bagian, bagian kamar kanan dan kiri ya, ini bagian kamarnya ya, dan ini bagian tengah atau ruang tengah, jaraknya 1 meter ya. Dan pada setiap kamarnya itu ada wermes atau jaring untuk sirkulasi udara ya, jadi biar udara atau angin masuk dari luar tenda. Nah, untuk innernya sendiri atau kamarnya belum saya pasang ya, setelah ini akan saya pasang, dan bagaimana cara pemasangannya kita bisa saksikan bersama. Tentunya cara pemasangannya ini tidak sulit ya. Nah, ini adalah innernya atau bagian kamarnya. Sebelum kita pasang, kita pastikan dulu bagian pintunya. Nah, pintunya itu ya warna abu-abu ya, harus ada di bagian depan atau menghadap ke bagian ruang tengah ya. Nah, untuk cara pemasangannya sendiri sangat mudah, karena pada setiap sudut yang 4 sudut inner atau bagian kamar ini sudah ada pengait.
Jadi kita tinggal pengaitkan di bagian ujung bawah tenda ya. Kita pasang dulu dua sudutnya ya, ujung bawah tenda. Kemudian baru kita mengaitkan ya, pengait yang menempel pada inner ya dikaitkan kepada outer. Ya, kita pasang satu persatu perlahan-lahan ya, jangan sampai ada yang terlewat ya kaitannya, karena kalau ada yang terlewat nanti bentuk innernya tidak sempurna. Ya, caranya mudah, hanya tinggal mengaitkan. Nah, sudah terpasang bagian kamarnya atau innernya. Nah, ini yang warna abu-abu itu adalah pintunya. Nah, yang abu-abu itu terbuat dari wermas atau jaring ya. Jadi pintunya ini dilapisi ya, ada atau dua lapis, bagian wermas atau jaring pada bagian depan dan bagian polyester pada bagian dalam. Nah, ini bisa dibuka ya, bagian yang warna putihnya, yang polyesternya itu dibuka. Nah, dibuka ketika udara siang hari kan panas ya, agar bisa masuk udaranya. Nah, kita buka polyesternya. Nah, kalau malam biasanya kan dingin. Nah, kita tutup kembali ya, untuk menghangatkan ruangan tidur. Nah, ini kamarnya ya. Untuk kamarnya sendiri ya, ukurannya adalah 200 cm kali 120 cm ya. Jadi untuk dua orang dewasa ya, tiga pun cukup ya, tapi terlalu sesak ya, idealnya dua orang dewasa. Nah, untuk selanjutnya mari kita pasang inner atau kamar yang kedua. Cara pemasangannya sama seperti kamar yang pertama. Kita hanya tinggal mengaitkan sudut-sudutnya terlebih dahulu, lalu kita kaitkan bagian atasnya. Nah, sudah terpasang kedua sisi kamarnya atau kedua sisi innernya. Nah, sekarang kita akan memasang footprint atau terpal lantai pada bagian ruang tengah. Cara pemasangannya sama, karena pada setiap sudut ujung footprintnya sudah diberikan pengait. Jadi kita hanya tinggal mengaitkan pada bagian-bagian ujung footprint pada pasak. Nah, tapi ini agak riskan. Kenapa? Karena footprintnya ini tidak sesuai lebarnya, kurang lebar, lebih kecil ya. Jadi masih terlihat lantai atau bagian tanah. Nah, ini bagian ruangan tengah kalau footprintnya masih seperti ini tidak direkomendasikan untuk dipakai tidur. Nah, kalaupun mau dipakai untuk tidur, ya kita harus modal lagi membeli footprint yang ukurannya harus disesuaikan dengan ruangan tengahnya. Agar apa? Agar serangga atau binatang tidak bisa masuk dari luar ke dalam ruangan. Ya, ini adalah salah satu kekurangan ya dari tenda Seng Yuan. Ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki, terutama bagian footprint ruangan tengahnya, sama bagian jahitan-jahitan tali pengikat pada persilangan tenda. Nah, sekarang kita akan coba buka pintu
sebelahnya atau sisi sebelahnya. Ya caranya sama dengan membuka zipper atau resleting pada sisi kanan kiri pintunya. Ya lalu kita lepas perekatnya. Ya perekatnya ada dua, di tengah dan di bawah, di dua sisi pintu. Ya kemudian cara melipatnya kita adu atau satukan ujung pintunya, lalu kita gulung bagian tengahnya agar lebih terlihat rapih. Lalu kita gulung sampai atas, kemudian kita kaitkan pada pengait yang sudah ada pada atas pintunya. Nah, ini kedua sisi pintunya sudah terbuka. Jadi kalau siang ya lebih baik dibuka agar sirkulasi udara mudah masuk ke dalam tenda. Dan yang terakhir, setelah tendanya berdiri, kita pasang setiap sudut ya, pasaknya setiap sudut tenda dan juga bagian tengah agar memperkokoh dan memperkuat tenda dari terpaan angin yang kuat atau yang kencang, agar tenda kita tidak terbang ya, tertiup oleh angin. Nah inilah review tenda yang saya buat untuk tenda Seng Yuan ya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dimengerti atau kurang jelas, dan kalau ada komentar atau masukan silahkan tulis di kolom komentar, dan jika suka dengan video ini silahkan like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.